Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jemaah salat subuh, silaturahim dan thalabil ilmi Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena sampai subuh pagi ini Allah masih memberkati umur yang panjang. Sejatinya adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah dan amal soleh, agar hidup kita senantiasa berada dalam ampunannya, berada dalam kasih sayangnya, berada dalam cintanya, berada dalam ridhonya, berada dalam karunia-Nya, dan berada dalam keberkahannya. Kebaikan yang tetap, kebaikan yang tumbuh, kebaikan yang tambah, dan kebaikan yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah di bulan Ramadan. Oleh karena itu tema kita pada subuh pagi ini adalah Ramadan yang diberkati. Ramadan yang diberkati adalah satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan. Jadi dari 12 bulan Islam di dalam Al-Quran hanya Ramadan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari dari 7 hari yang kita kenal sehari-hari, hanya 2 hari yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama hari Jumat, dan yang kedua hari Sabtu, di mana Bani Israel melakukan pelanggaran besar. Hari Sabtu itu harusnya ibadah, malah digunakan untuk cari ikan. Karena ternyata di hari Sabtu itu ikannya banyak banget. Tidak harus ke tengah. Di pinggir pantai juga banyak banget sekali yang namanya ikan. Jadi sayang kalau tidak digunakan untuk cari ikan. Padahal waktu itu tidak boleh itu. Hari Sabtu itu hari ibadah. Tidak boleh digunakan untuk kerja. Tapi karena dilanggar, dikutuk jadi monyet. Monyet itu makhluk yang paling serakah itu. Di tangannya makanan, di kakinya makanan, di mulutnya makanan. Ketika ada orang yang mendekatinya, dia tidak akan melempar senyum. Dan kalau diminta nggak bakal ngasih itu monyet itu. Padahal cuman hari Sabtu itu digunakan untuk kerja, bukan untuk ibadah. Dikutuk jadi monyet. Kita juga ada itu dalam 1 tahun 10 hari khusus untuk ibadah. Jadi kalau Bani Israel seminggu sekali, harusnya dipakai ibadah, malah dipakai kerja, dipakai maisha, dikutuk jadi monyet. Umat Islam dalam 365 hari
Cuman 10 hari diminta oleh Allah untuk fokus ibadah di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata banyakkan yang fokus ibadah di masjid atau yang di luar masjid. Kira-kira kalau dikutuk oleh Allah jadi apa tuh? Jadi kalau Bani Israel seminggu sekali, ini setahun 10 hari. Ya. Tapi tetap aja banyak yang itikafnya itu di mall. Ya. Itikafnya itu di dapur, ada itu. Ya. Jadi kalau umat Islam itu diperlakukan oleh Allah seperti Bani Israel, ya, mungkin dikutuknya jadi kingkong. Ya. Kemudian Ramadan yang diberkati adalah bulan diturunkan Al-Quran, nuzulul Quran. Ya. Dan itu masih disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Jadi di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah, 30 juz, 114 surat. Dan inilah kenapa bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, karena Al-Quran itu kitabun mubarak, kitab yang diberkati. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, dikasih kebaikan yang banyak, dikasih kebaikan yang terbaik, dikasih kebaikan yang terus tumbuh dan bertambah, dikasih kebaikan yang kekal dan abadi, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, ya. Kaji Al-Quran, fahami Al-Quran, ya. Amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, bela Al-Quran. Kita harus jadi ashabul Quran, sahabat Al-Quran, sehingga nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita, tampil di depan sebagai pembela, sebagai syafi'an, pemberi syafaat li ashabihi, kepada para sahabatnya. Kemudian untuk apa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Dan berkah apa yang kita dapatkan? Ya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, selalu bersama dengan Al-Quran. Pertama, hudalinas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, supaya manusia hidupnya sukses. Ya. Apa yang diinginkan itu dipenuhi oleh Allah. Apa yang dibutuhkan dicukupi oleh Allah. Apa yang dicita-citakan Allah capaikan. Ya. Apa sebenarnya cita-cita manusia? Ya. Ingin meraih kemenangan yang paling besar. Apa kemenangan yang paling besar? Diampuni dosa, ditutup kesalahan, dimasukkan ke dalam surga yang terbaik, surga yang tertinggi, surga yang ada di tengah-tengah. Namanya ada dua. Pertama Jannatu Aden, surga Aden. Yang kedua Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Itulah surga yang terbaik, surga yang tertinggi, dan surga ada di tengah-tengah. Ya. Gitu. Jadi insya Allah sukses hidupnya, ya. Baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi. Di dunia yang fana ini dimuliakan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Karena tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada orang yang paling mulia selain daripada orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Orang yang bertakwa, yang bertakwa itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Sedangkan Al-Quran itu Al-Karim.
Orang yang membacanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang mengikuti Al-Qur'an itu akan dapat 4 kebaikan. Yang pertama, fala khaufun alaihim. Tidak akan takut. Berarti apa? Aman hidupnya. Ya. Di dunia aman dari bencana, di akhirat aman dari azab neraka. Kalau Al-Qur'an dijadikan petunjuk yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Itu keberkahan pertama. Yang kedua, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, walahum yahzanun, tidak akan sedih, pasti bahagia, aman bahagia. Ya. Dan ternyata bahagia itu ya, lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Ya. Jadi sebenarnya di dunia ini kita semua di samping sedang menunggu mati, menunggu mati itu jasad semakin mendekat ke Budi Dharma itu. Sedangkan ruh nanti akan dicabut, diangkat ke langit, dinaikkan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk pribadi yang mendapatkan gelar ya an-nafsul mutmainnah, ya an-nafsul thayyibah, ya atau an-nafsul khabithah, ya. Ini ya. Jadi sadar tidak sadar ya, jasad kita semakin mendekat ke kuburan. Sedangkan ruh ya pelan tapi pasti akan didekati oleh malakul maut, dicabut, dipisahkan dari jasad untuk diangkat naik setinggi-tingginya. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, fala yadhillu, tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Hidupnya sukses. Ya. Di dunia jadi orang yang bertakwa, dimuliakan oleh Allah. Di akhirat dimuliakan oleh Allah, jadi ashabul jannah, penghuni surga. Karena tempat yang paling keramat itu bukan kuburan. Tempat yang paling keramat itu bukan pohon besar, bukan. Tempat yang paling keramat itu adalah surga. Makanya kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 ya, atau surat Al-Ma'arij ayat 19 ya, sampai ayat 30-an, maka kata Allah, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu semua oleh Allah akan ditempatkan di sorga dalam keadaan dimuliakan, dikasih karomah. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Jadi aman, bahagia, sukses dan selamat. Itu kebutuhan primer manusia. Jadi bahagia saja lebih baik dari yang dikumpulkan manusia. Yang dikumpulkan oleh manusia itu apa? Harta, kekayaan. Manusia itu pengen jadi orang paling kaya itu. Yang kedua yang dikumpulkan oleh manusia itu tahta, kekuasaan, jabatan, ingin menjadi penguasa. Penguasa tertinggi kalau bisa penguasa seumur hidup, tidak hanya 3 periode seumur hidup. Itu manusia itu. Ya. Dan itu baik, tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Bahagia. Ngapain jadi orang kaya kalau nggak bahagia? Ngapain jadi penguasa kalau tidak bahagia? Ya. Zalika khairum mimma yajma'un, katanya. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, ya. Falyafrahu, hendaklah mereka bahagia. Karena zalika huwa khairum mimma yajma'un. Bahagia itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Yang ketiga yang dikumpulkan oleh manusia itu ketenaran. Jadi orang terkenal, ya. Jadi selebritis, jadi komedian, jadi apa lagi itu ya. Ya, jadi pengusaha, ya. Ya, kelas kakap dan sebagainya. Ya. Itu ingin terkenal, ingin jadi penguasa, ingin jadi orang kaya. Tapi sejatinya mereka mengumpulkan itu ingin bahagia. Ngapain ya, terkenal kalau tidak bahagia ya. Kerjanya ditonjokin suami sampai babak belur wajahnya ya. Ya.
Coba mending bahagia, mending terkenal. Iya, banyak orang yang terkenal tapi tidak bahagia. Ya. Jadi nggak apa-apalah tidak jadi orang kaya, yang penting bahagia. Tidak apa-apa, ya, tidak jadi penguasa, yang penting bahagia. Tidak apa-apa tidak jadi orang terkenal, yang penting bahagia. Dan ternyata di bulan Ramadan Allah menjanjikan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia ketika berada di pantai, ketika ada di gunung, ketika ada di hutan, karena melihat keindahan yang sangat indah. Bapak bahagia ketika melihat istrinya tuh cantik sekali. Ya. Kalau istri bapak nanti jadi istri di akhirat di surga, maka lebih cantik daripada bidadari. Benar. Ya. Jadi kalau bapak jadi suami istri, yang istri sekarang di dunia jadi suami di surga lebih tampan dari bidadara. Ya. Kemudian wabayyinati minal huda, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebagai penjelasan, ya, dari petunjuk itu. Ya. Allah berbicara tentang surga, bagaimana caranya, ya, supaya sampai ke surga. Karena surga itu tempat yang paling atas, adanya di dekat Sidratul Muntaha. Makanya orang yang masuk surga itu dekat dengan Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi kita harus tahu Allah tuh maha suci. Tidak mungkin masuk surga kalau banyak dosa, ya, kalau berlumur dosa. Karena Allah tuh maha suci, dan surga itu tempat yang disucikan, ya. Penghuninya saja yang suami istri itu azwajum mutahharatun, disucikan, ya, tidak akan, ya, buang air besar, buang air kecil, buang angin, tidak akan buang ingus dan sebagainya. Jadi kalau makan itu, ya, jadi keringat yang sangat wangi sekali. Makanya surga itu disebut masakinat thayyibah, tempat-tempat yang tenang, dalam waktu yang sama harum wangi. Karena di surga itu tidak ada WC. Kadang-kala di rumah lagi ngobrol, bau WC, ya. Gitu. Di surga nggak bakal mencium bau WC itu. Di surga nggak ada sampah di surga itu, ya. Jadi jelaskan bagaimana caranya supaya kita sampai surga. Harus naik, berarti derajat harus diangkat. Makanya kalau kita takziah, ya, mendatangi orang yang meninggal, sebenarnya, ya, yang diperlukan oleh jenazah itu bukan uang, ya, yang kita masukkan ke baskom, bukan itu. Atau makanan, itu kan untuk keluarga yang meninggal. Untuk yang meninggal itu yang dibutuhkan pertama maghfirah, ampunan dari Allah, supaya ketika menghadap Allah suci dan kemudian dipersilahkan masuk surga. Yang kedua darajat, kedudukan yang tinggi. Makin tinggi derajat, makin dekat dengan Allah. Makin tinggi derajat, makin dekat dengan surga. Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu. Ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya. Itu penjelasan, ya. Jadi ketika Allah menunjukkan ada surga, maka cara yang harus kita lakukan, bersihkan diri kita supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Yang kedua, ya, tinggikan kedudukan kita agar kita mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jadi orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau imannya benar-benar iman, maka lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, akan dapat ampunan dari Allah, kemudian kedudukan yang tinggi, maksudnya surga. Ditambah di dalamnya itu fasilitas yang tidak akan kita temukan di dunia. Ya. Di surga ada mangga, di dunia juga ada mangga, tapi mangga di surga beda dengan mangga di dunia. Sekarang ada mangga yang satu, ya, bijinya itu saking manisnya itu harganya di atas 1 juta itu baru ditemukan tuh. Tahun 2022 ditemukannya, ya. Tapi di surga nggak bisa itu. Mangga yang paling bagus pun, ya, di dunia ada durian yang paling bagus, durian montong, ya.
Saking mahalnya montong dibeli mahal tuh. Tapi di sorga ada duren yang lebih dahsyat daripada duren montong. Jadi namanya sama, tapi kualitasnya lain. Makanya orang yang di sorga itu bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, tapi juga puas. Dipuaskan oleh Allah SWT. Itu ada juklak dan juknisnya, namanya bayinat ya, dalam Al-Quran. Tapi juga wal furqan, Al-Quran diturunkan ya, oleh Allah di bulan Ramadan ke dunia ini untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi dengan Al-Quran kita akan tahu yang hak, tahu yang batil, bisa membedakannya ya. Dan kita diperintahkan tidak boleh mencampur adukan antara hak dan batil. Kita wajib mengikuti yang hak, kita wajib menjauhi yang batil. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti yang hak, menjauhi yang batil kalau Allah tidak memperlihatkan kepada kita yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baru kita bisa mengikuti hak dan menjauhi kebatilan. Kemudian tidak akan mencampur adukan antara hak dan batil. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Dan kalau kita baca Al-Quran ya, ada 3 golongan yang tidak senang ya, kalau hak itu ya, itu diketahui oleh umat Islam, diketahui oleh manusia. Jadi tidak senang kalau umat Islam, kalau manusia itu tahu hak, tahu batil. Mengikuti hak, menjauhi yang batil. Tidak mencampuri hak dan batil. Ada yang tidak senang itu. Berusaha ya, agar tidak melakukan atau tidak memahami itu. Tidak bisa mengikuti hak dan menjauhi batil. Siapa? Yang pertama orang zalim itu. Dia ciptakan berbagai macam kebohongan, mengatasnamakan agama. Hati-hati kalau baca YouTube itu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau disukai oleh laki-laki yang paling tampan, kemudian wanita yang paling cantik, baca. Ya. Apa itu? Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah cewek dan cowok kelepek-kelepek gitu. Ya. Itu mereka yang bikin seperti itu, ya. Gitu. Dan ternyata rezeki itu tidak hanya materi saja. Kalau kita mengenal hak, mengenal batil, mengikuti hak, menjauhi batil, tidak mencampurkan hak dan batil, itu namanya rezeki. Jadi Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, beri rizki agar kami bisa mengikutinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, beri rizki kami agar bisa menjauhinya. Ya. Kita bisa hadir di sini itu rizki dari Allah, rizki yang luas. Ya. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang diberkati, ya, yang wajib diikuti agar dirahmati. Ini luar biasa tuh, ya. Ini Al-Quran. Yang bisa menjadikan bulan Ramadan itu berkah ya. Kalau kita ya, mengikuti Al-Quran. Karena dengan mengikuti Al-Quran ya, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu golden ticket, tiket emas untuk masuk surga. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin kita masuk surga ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah? Kalau dibacakan ya, dengarkan, diam. Nah, kalau sudah paham, ikuti. La'alakum turhamun. Ya. Wa hadza kitabun, inilah kitab. Dikatakan hadza karena dekat dengan kita. Ya, sekarang Al-Quran bisa di HP, ya, bisa dibawa kemana-mana, dekat dengan kita. Tapi anzalnahu, Al-Quran itu kami turunkan mubarak, sebagai kitab yang diberkati. Bagaimana caranya supaya dapat berkah dari Al-Quran? Fattabi'uhu, ikuti. Wattaqu, dan takwa kepada Allah. Karena Allah, Al-Quran itu kitab Allah, maka perintah yang ada dalam Al-Quran kita laksanakan. Larangan yang ada dalam Al-Quran kita tinggalkan. Kemudian bagaimana cara ya, mengikuti ya,
apa? Perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran ada huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ada bayinat, ada furqan. Ya, la'alakum turhamun. Nah, kalau kita masuk surga karena rahmat Allah, di antaranya karena mengikuti Al-Quran dan bertakwa kepada Allah, lantas apa gunanya kita ibadah? Apa gunanya kita amal soleh? Kalau kata Rasul, amal seseorang tidak akan pernah memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya. Nah, maka amal soleh dan ibadah itu adalah fadlullah, sebagai fasilitas untuk mendapatkan, ya, sebagai amal untuk mendapatkan fasilitas yang ada di surga. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk surga tapi tunawisma, jangan sampai itu. Ya. Kemudian masuk surga tapi jomblo. Kenapa? Karena surga itu ternyata bukan hanya kapling seluas langit dan bumi, tapi juga ada rumah, ya. Kemudian ada istana, ada kemah, ada bidadari dan lain sebagainya. Ada sungai, ada mata air, dan itu semuanya didapatkan setelah mendapatkan rahmat Allah adalah dapatkan karunia Allah. Ya. Makanya kenapa kita ke masjid? Ya. Kenapa kita memakmurkan masjid? Karena ternyata ketika kita masuk masjid, di masjid itu ada pintu-pintu rahmat Allah. Pintu surga itu ada di masjid. Ya. Jadi jangan sampai kita ke masjid kalau mau akad nikah. Jangan sampai kalau kita ke masjid itu kalau apa? Kalau mati. Jangan sampai ke masjid itu kalau mau mendapatkan kupon kurban saja. Sebab nanti salah satu tanda kiamat itu orang ke masjid cuman lewat doang. Lewat doang. Ya. Baru masuk ke dalam kalau akad nikah. Akad nikahnya juga, ya, karena budaknya tebal, ya pas duhur nggak sholat. Sayang itu kan, dandan 2 jam, kemudian habis, ya, dengan air wudhu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Ramadan yang diberkati adalah bulan diwajibkan saum. Ya, jadi kenapa bulan Ramadan itu syahrun mubarak? Karena diwajibkan saum. Dan saum itu adalah satu-satunya ibadah yang pahala kebaikannya tidak mentok sampai 700 kali lipat. Tapi lebih daripada itu. Jadi kalau sholat, haji, ngaji, umroh dan sebagainya itu antara 10 dan sampai 700 itu. Dipahala oleh Allah. Tapi ternyata saum itu lebih daripada itu. Rugi kalau Ramadan tidak saum. Makanya faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu tidak kemana-mana, sehat walafiat, maka berpuasalah. Puasa, ya. Puasa itu panggilan iman, ya. Bohong kita mengatakan iman kalau tidak saum. Dan puasa itu cara khusus untuk meraih gelar al-muttaqin, di mana Allah janjikan bukan hanya ampunan tapi juga surga seluas langit dan bumi. Insyaallah, ya. Jadi saum adalah ibadah khusus, ibadah istimewa, ya, untuk Allah bukan untuk manusia, yang akan dibalas langsung oleh Allah melebihi ibadah yang lainnya. Jadi satu-satunya ibadah yang bebas riya karena tidak bisa dipamerkan. Ngaji bisa dipamerkan, ya. Salat bisa dipamerkan, zakat, infak bisa dipamerkan, haji dan umroh bisa dipamerkan, jihad bisa dipamerkan. Tapi bagaimana caranya memamerkan saum? Gimana caranya memamerkan saum? Nggak bisa itu. Ya. Walaupun ciri umum ada. Orang yang saum itu biasanya mendekati azan maghrib, dia berkali-kali lihat jam. Lihat jam. Kalau yang nggak saum enggak. Yang saum lihat jam. Lihat jam. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Senang banget itu. Ya. Itu cirinya. Gitu. Ya. Kemudian ciri yang lainnya. Ya. Itu biasanya di masjid itu ya, jarang yang tidur. Yang tidur cuma 1-2 orang. Tapi di bulan Ramadan tidur berjamaah.
Jadi kelihatan itu. Orang yang saum itu habis sahur tidur, habis subuh tidur, habis duhur tidur, terus aja. Orang lain sholat taraweh tidur, gitu. Itu cirinya orang yang saum itu. Tapi kalau yang saum benar-benar saum apa? Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'alakum tattaqun. Takwa dia. Dia selalu berinfak setiap saat. Itu orang yang bertakwa. Yang saumnya itu membuahkan ketakwaan. Ya, bukan hanya ketika kaya saja, ketika miskin juga infak. Bukan hanya ketika senang saja, ketika susah juga infak. Bukan hanya ketika lapang saja, ketika sempit juga infak. Tiada hari tanpa infak. No time for apa? For pelit nggak ada. Baca hadis yang sahih. Tentang apa? Tentang sorga yang terbaik, sorga yang tertinggi, sorga yang ada di tengah-tengah sorga yang lainnya. Ternyata ya, dalam hadis yang sahih itu namanya manzilul muluk. Sorga Aden dan sorga Firdaus itu tempatnya para raja. Ya. Jadi walaupun di dunia tidak jadi presiden, di dunia tidak jadi raja, masuk sorga Firdaus dan Aden jadi raja itu. Serba dilayani. Enak kan jadi raja, jadi pejabat tinggi itu. Ya, gitu. Walaupun pakai sepatu digelar karpet merah, luar biasa itu. Ya. Jadi kemana-mana gratis itu. Ya, gitu. Enak jadi raja. Ya. Jadi kalau mau minta sorga kata Rasul, mintalah sorga Firdaus. Amalkan surat Al-Mu'minun, amalkan surat Al-Ma'arij, insyaallah itu dapat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Jadi semua amal anak Adam, ya, itu akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah sampai 10 kali lipat, kemudian dilipatkan gandakan lagi sampai 700 kali lipat. Ya. Kemudian, ya, kalau Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi Allah berfirman ila saum, kecuali saum. Saum itu tidak akan, ya, dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah dari 10 sampai 700. Enggak. Fa innahu li, karena saum itu untuk aku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya langsung itu. Ya. Di antaranya dengan sorga, di mana pintunya juga pintu khusus namanya Ar-Royan. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita masuk sorga yang terbaik, masuk sorga yang tertinggi, masuk sorga yang ada di tengah-tengah yang pintunya bernama Ar-Royan. Kalau masuk, begitu minum tidak akan haus selama-lamanya. Begitu masuk, begitu makan tidak akan lapar selama-lamanya. Jadi makan di sorga, minum di sorga, bersenang-senang, bukan karena lapar dan haus. Ya. Dan tadi dalam hadis yang sahih, ya, orang tidak akan dapat sorga Firdaus. Orang tidak akan dapat sorga Aden. Siapa? Pertama orang yang pelit, nggak bakal dapat itu. Orang pelit nggak bakal dapat. Ya. Makanya banyak infak, banyak sedekah, banyak zakat di bulan Ramadan supaya dapat surga Aden dan surga Firdaus. Karena orang yang pelit nggak bakal masuk surga Firdaus. Yang kedua, ya, orang yang sombong itu nggak bakal masuk surga Firdaus. Siapa orang yang sombong itu? Pertama tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua ibadah tapi tidak berdoa kepada Allah. Ibadah dan berdoa tapi suka meremehkan orang lain, suka menghina, ya, memfitnah, ghibah dan sebagainya, itu sombong itu, ya. Makanya kata Allah, siapa yang akan aku balas itu? Ya. Orang yang saum dengan balasan yang lebih dari 700 kali, ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya. Yang mampu meninggalkan syahwatnya, keinginannya, dan makannya itu karena aku, ya. Ya. Karena ternyata, ya, makan sahur dengan makan ketika adzan maghrib enakan mana tuh? Ya. Iya,
enakan makan ketika azan maghrib. Jadi saum itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga mampu mengendalikan makan dan minum. Sebab ternyata di bulan Ramadan makanan berlimpah ruah. Di masjid semua ada. Ya, makanya kata Umar, kalau makan itu jangan semua yang suka dimakan. Itu bukan orang yang mampu meninggalkan syahwatnya. Ya, coba Ramadan itu minum air putih udah, tambah kolak, tambah buras, tambah bakwan. Gitu. Itu muadzin sudah iqomah masih aja. Ya. Nah itu berarti dia puasanya cuma tidak makan dan tidak minum saja, tapi tidak mampu mengendalikan nafsu makan. Apalagi 10 hari terakhir. Ya. Bagi orang yang saum, begitu azan maghrib, suami istri boleh campur. Tapi ketika i'tikaf, itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Bisa enggak kita menahan syahwat? Bisa enggak kita menunaikan syahwat? Kenapa? Karena ingin beribadah i'tikaf di masjid. Ya. Itu nanti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab ternyata orang yang ibadah tapi dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang perutnya gede itu. Kibarul batni. Bukan karena cacingan, bukan. Bukan karena keturunan, bukan. Bukan lagi hamil, bayangkan. Ya, orang hamil itu dibenci oleh Allah. Perutnya gede itu. Tapi di sini adalah orang yang makan melulu itu. Tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat, nafsu makan ketika adzan maghrib itu. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa muda wa matunaum. Walaupun ibadah dibenci oleh Allah. Kenapa? Ya, tidur melulu itu. Ya, sudah makan melulu, tidur melulu. Ya. Udah gitu apa? Wal kasalu, malas. Ya. Jadi kerjanya makan melulu, kemudian tidur melulu, pengaruhnya jadi malas. Ya. Baru kemudian dhaful yakin, lemah keyakinan. Ya. Tidak yakin bahwa di bulan Ramadan 10 hari terakhir ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, bulan kemuliaan dan bulan yang diberkati. Kalau mau diberkati oleh Allah, kalau mau dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar kita hidupkan dengan ibadah dan amal saleh. Bagaimana caranya? Kalau bisa i'tikaf, ya, kendalikan nafsu makan, kendalikan nafsu birahi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian liso ini bagi orang yang saum itu farhatani, ada 2 kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa kita rasakan ketika apa? Ketika adzan maghrib. Jadi jangankan rendang, jangankan kolak, itu air putih saja nikmatnya luar biasa. Ya. Bahagianya itu luar biasa. Ya, makanya kenapa lihat jam terus? Sedang menunggu kebahagiaan kan gitu. Tapi ada puncak kebahagiaan yaitu farhatun inda liqa'i rabbi, ketika bertemu Allah, ya. Jadi kalau kita lihat pemandangan indah, siapa yang menciptakan pemandangan indah? Ternyata adalah yang maha indah. Ketika melihat gunung dengan keindahan, hutan dengan keindahan, laut dengan keindahan, ternyata ada yang lebih indah, itu Allah SWT. Makanya ketika bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah, tidak perlu berdesak-desakan, karena ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yaitu di sorga. Bahkan bisa melihat arasy Allah tuh. Bisa melihat air di bawah aras, kemudian mengalir ke sungai-sungai di bawah surga. Itu pemandangan yang sangat indah dan itu bikin bahagia. Bagi siapa? Lisoim, bagi orang yang sedang saum. Ya. Dan yang terakhir, sebenarnya panjang ya. Wala khulufu fihi atau famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulut orang yang sedang saum lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Makanya jaga mulut jangan sampai bau. Ya. Baunya saja lebih wangi, apalagi wanginya.
jangan dibalik ya. Jadi makin bau makin mantap, enggak itu ya. Jadi sahur makan jengkol, pas buka makan pete. Wah, itu mah salah faham itu ya. Faham yang salah ya. Jadi bukan hanya makanan yang tidak menimbulkan bau, ya, minuman yang tidak menimbulkan bau, tapi pelihara gigi dan mulut. Karena ternyata yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu cuma dua ya. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu cuma dua. Yang pertama mulut. Ya. Banyak orang yang masuk surga karena mulutnya. Pertama tidak saum. Saum tapi kerjanya menyakiti hati tetangga. Nah, itu. Ya. Kemudian bohong dan sebagainya. Dan yang kedua apa? Parji, kemaluan itu. Ya. Jadi di bulan Ramadan ya, jaga yang namanya syahwat. Baik syahwat yang berkaitan dengan mulut atau syahwat yang berkaitan dengan farji atau kemaluan. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa lagi ya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, diampuni dosa, kemudian dimasukkan ke dalam surga, bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Ya. Silakan sebelum ditutup ada yang tanyakan?